Bagus Imam Ibrahim nasihati mukimat yang tidak mau puasa dan meremehkan puasa di bulan Ramadan. Kita lihat videonya teman-teman semua. Dan seenaknya dia tidak berpuasa, sok makrifat, sok hakikat dan menyalahkan para habaib. Betul. Ada yang begitu gak? Ini di atasnya antum. Oh. Kenapa ndak puasa, Mas? Padahal alasannya sudah saya jelaskan. Saya itu malas nahan lapar. Udah itu aja. Masih aja digiring aja, dijadikan dasar bahan argumentasi. Ini kocak banget nih Gusat ini. Itu bercanda karena rasa sayang sama antum. Lah, good. Aduh, saya jadi malu nih ketemu bonggolnya soalnya. Ini lagi bahas apa Bagus. Ini jaga kesatuan sesama umat. Gimana ya? Karena beda pendapat ini suka mengadu domba dan sebagainya lah. Emang apa bedanya kesatuan dengan persatuan? Kalau boleh tahu. Kan Ya biasa sama kita saja tahu. sih. Sama saja ya. Mungkin kalau Sama kesatuan saja. tuh menyatu ya. Kalau Menyatu. persatuan tuh bersatu. Kalau Bersatu, menyatu itu betul. kan berarti lebur. Kalau bersatu sepakat. itu dua yang berbeda tapi bersama. Nah, berarti tepatnya gini gimana? Persatuan berarti ya? Ya, dua-duanya betul. Karena dalam Islam itu kan kita mengenal ada istilah khilaf, ada ikhtilaf, ada iktilaf. Nah, ini beda. Nggih. Apa jenengan lebih ngerti lah itu? Wes ngono Nggih, ya. anu nasihatnya biar ini ya. Biar apa beda pendapat ini sadar bahwasanya apa yang dia lakukan ada sesuatu yang batilun. Monggo itu bagus. Ya, minta maaf ya Mas beda pendapat. Siapa namanya nih? Monggo, ya panggil aja beda pendapat. Nggak pasti punya nama asli kan? Itu yang lebih saya hormati. Nah, dari orang tua. Sodikin. Masya Allah, ini orang-orang yang benar nih kata Quran. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah bersama Kang Sodikin. Iya. Ya, jadi pertama ada khilaf. Khilaf itu berbeda tujuan dan berbeda cara. Ini terjadi antar agama. Contohnya antara Islam dengan Buddha. Memang udah beda Tuhannya tuh, maka cara menyembahnya juga berbeda. Itu khilaf. Ada ikhtilaf. Ikhtilaf ini satu tujuannya, tapi caranya beda-beda. Nah, ini dalam fikih-fikih Islam. Ada mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i. Yang disembah Allah. Tuhannya Rasulullah. Tuhannya Nabinya Rasulullah. Tuhannya Allah sama. Tapi caranya beda-beda. Ada yang kunut, ada yang enggak, ya, dan sebagainya. Tuh. Ada yang ketiga itu iktilaf. Iktilaf ini berarti tidak berbeda cara dan tidak berbeda tujuan. Dan ini adalah orang-orang tasawuf sufi yang di lingkaran ihsan. Kalau yang khilaf itu di lingkaran iman, tauhid, akidah. Nggak ada toleransi nih. Kalau berbeda, fatal urusannya. Yang kedua ada di lingkaran Islam atau syariah. Nah, itu maka ikhtilaf. Yang ketiga ada di lingkaran ihsan. Nah, ini iktilaf. Contohnya apa? Kita ini mazhab Syafi'i. Kalaupun kita baca mazhab Hanafi, tidak kita amalkan, hanya untuk pengetahuan saja. Betul nggak? Karena kan nggak mungkin talfik itu atau mengamalkan dua mazhab sekaligus dalam satu amal. Nggak bisa. Kamu kan nggak bisa sholat subuh ya kunut ya tidak kunut dalam satu waktu, kan nggak bisa. Harus memilih. Nah, itu ikhtilaf. Tapi ya kalau dalam tasawuf tarekat itu iktilaf. Kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari itu adalah Syadziliyah tarekohnya. Tapi semua tarekoh yang lain pakai. Mau Qadiriyah, mau Rifaiyah, Syatariyah. Atau kitab Manazilus Sairin Imam Al-Harawi. Atau kitab Al-Ghunyah Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tarekohnya Qadiriyah, tapi semua tarekat pakai. Nah, artinya apa? Karena iktilaf itu urusannya adalah ruhani hati. Jadi Mas Sodikin yang wajib kita ikuti ini, Quran loh merintah ngikutin sampean. Masalah. Jadi antum ini tinggi sekali derajatnya di mata Allah ya. Kalau betul-betul tuh.
Beliau katanya itu bagus, saya klarifikasi. Beliau itu tidak mau melakukan puasa karena orang puasa itu zaman dahulu karena kelaparan, tidak ada makanan katanya. Itu mohon penjelasannya itu bagus. Ya, Islam ini kan agama riwayat ya. Jadi kalau kita berstatement tentang Islam itu harus jelas riwayatnya. Baik dari Allah, kata Allah di Quran, atau kata Rasulullah dalam hadis, atau kata para sahabat, tabiin. Karena bukan agama milik kita Islam ini. Jadi nggak boleh. Menurut saya nggak boleh. Menurut saya itu diperbolehkan dalam konteks teknis yang kecil. Contohnya gini, Mas Sodikin ya. Allah memerintahkan kita sholat. Oke, kita diperintahkan untuk sholat, disunahkan berjamaah, disunahkan awal waktu. Tapi Allah nggak ngatur kamu sholatnya harus baju warna hitam, warna hijau, warna kuning. Nah, kamu pakai baju warna apa itu terserah saya. Dalam wilayah itu boleh pendapat saya, terserah saya. Tapi dalam wilayah lain, termasuk berkata saya nggak puasa karena kalau puasa dulu kelaparan, kalau sekarang kan nggak ada kelaparan. Ya itu harus ada riwayatnya, dasar sandarannya, Mas. Lah, Pengertian si Gus aja itu kemarin salah tangkep itu. Masalah tangkap. loh, saya mau Padahal putar videonya. berkali-kali Kak? sebenarnya, Pak Ustadz, saya sampaikan. Saya mau putar videonya jenengan. Gimana? Saya putar videonya jenengan. Terserah. Tapi Tapi poinnya begini. ya. Kan kembali lagi yang namanya puasa itu kan memang bener wajib. Kan begitu Pak Ustadz. Memang betul wajib, saya pun mengakui wajib. Tapi semua itu kan memakai cara yang berbeda-beda, cara meyakininya. Kan begitu kira-kira Pak Ustadz. Misalkan di dalam puasa kita ini wajib menjalankan puasa, nggak makan dan minum misalkan gitu ya. Itu kan sesuatu cara. Nah, ada cara lain. Misalkan apa sih sebenarnya tujuan puasa itu? Maknanya apa sih? Nah, kita jalankan perintah makna dan tujuan tersebut. Kan seperti itu maksudnya Pak Ustadz. Pak Ustadz saya yakin lebih paham lah. Saya paham Mas. Oke. Nah, si Gus ini kan memaksakan diri seolah-olah saya itu sesat di situnya tuh. Enggak. Sampean itu enggak sesat, cuma keliru. Lah, Keliru aja. Kalau sesat tuh terlalu jauh. Kayak gini, Mas. Oke, betul bahwa puasa itu ada caranya. Nah, masalahnya caranya itu diatur kayak sholat. Sholat itu kan caranya diatur ngadep kiblat. Nah, karena Rasulullah ngajarin suruh ngadep kiblat, ya wis ngadep kiblat, jangan ngadep stadion Manchester United. Nah, sama puasa itu udah diatur, ada zohir, ada batin. Karena kita ini kan ada ruhani, ada jasad. Kalau puasa kita puasa ruhani saja, dalam arti tidak menyakiti orang, dalam arti tidak penuh kebencian sama orang, tidak membenci orang, tidak memfitnah dan sebagainya. Itu kan puasa juga tuh, menahan diri tuh. Itu secara hakiki kan, rohani. Tapi bukti bahwa rohani itu kita betul adalah jasmani kita mengikuti rohani. Kalau kita mengaku rohani kita berpuasa tapi zahir jasad kita nggak puasa, berarti jasad kita lebih dominan daripada rohani kita. Berarti bohong dong kalau gitu rohani. Nah, itu sederhananya aja, Mas. Nah, yang saya pahami adalah tadi sholat itu diatur ya caranya ngadep kiblat. Tapi nggak diatur pakai baju warna apanya, Mas. Yang penting tutup auratnya. Sampean nggak diatur buka puasa pakai apa, mau sahur pakai apa, terserah. Tapi dari terbit matahari sampai terbenam fajar, yo jangan makan, jangan minum. Tapi mau sahur pakai daging ayam, mau buka puasa pakai es cendol, terserah panjenengan. dengan seenaknya dia. Nah, seperti itulah kualitas pengikut daripada Kiai Imaduddin, teman-teman semua. Ngeyel dan ngawurnya itu sangat-sangat luar biasa ya. Yang jelas, ya kalau mau ikutan Kiai Imaduddin ya silahkan saja ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita orang yang cerdas, yang pintar dalam beragama, tentunya kita tidak akan mengikuti daripada Imaduddin, teman-teman semua ya, seperti itu. Karena ya sudah jelas sangat-sangat sesat dan menyesatkan lah.
teman-teman semua. Sampai Mukimat satu ini ngawurnya luar biasa. Luar biasa jawaban dari Tubagus Imam Ibrahim teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe MPH channel teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.